Halo, hai, saya Wingky Wiryawan, berperan sebagai Aryan. Halo, aku Jessica Mila, berperan sebagai Tara. Halo, aku Montserrat Gisel, aku berperan sebagai Mika. Halo, aku Zidan, berperan menjadi Gian. Lokasi syutingnya itu di Jakarta semua ya? Kayaknya. Jakarta dan sekitarnya lah. Jakarta Ya. dan sekitarnya. Berapa lama? Mungkin sekitar 41 hari tepatnya. 41 hari. Tapi kepotong karena pandemi. iya, Iya, jadi kepotong lumayan lama Lumayan waktu lama. itu. hampir 9 bulan ya kalau nggak salah ya. Kayaknya Lebih. Dari Iya, Maret total sampai Desember. Hampir setahun lah ya. iya, terus Oh, jadi rencana syutingnya itu kepostpone 9 bulan karena pandemi. iya. Karena emang mulai di pas awal pandemi banget. Jadi Iya. kalau nggak salah semingguan kita syuting, terus tiba-tiba pemerintah ngeluarin Aturan PSBB. PSBB nggak boleh. Total ya. Total. Iya. Benar lockdown kan waktu itu. Terus akhirnya terrealisasikan syuting di akhir 2020. Iya benar. Iya. Iya. Desember. Ya, Desember Sampai Februari nggak sih? Februari Februari 2021. Iya. Kejeda. Gimana sih? Susah siapa lagi kita berdua ya. Iya. Soalnya kan kita masih masa pertumbuhan kan. Jadi pas break itu kita udah nambah tinggi, habis itu suara kita berubah gitu-gitu. Jadi ya gitu deh. Ini kita juga masa pertumbuhan atau? Iya. Kita juga sudah loh. Tapi tubuhnya tuh sama. Tumbuhnya tapi lebar. Siapa Mil? Kalau dari ceritanya sih sebenarnya sangat berbeda. Bonekanya juga semuanya berbeda, tapi memang ada di universe yang sama. Jadi yang sama di antara The Doll 1, 2, dan 3 itu ada dua pemain yang selalu ada. Gitu. Ada Om Jeremy Thomas dan Kasara Wijayanto di situ. Oke, terus di yang ketiga ini Yang ketiga ini mereka juga masih ada dan karakternya tetap sama. Mereka dari The Doll yang pertama, kedua, dan ketiga itu tetap dengan karakter yang sama. Jadi karakter mereka itu kayak sebagai apa ya, penetralisir atau membantu kita untuk Iya. membalikan keadaan seperti normal lagi gitu. Yang berurusan dengan roh yang ada di film ini lah. Tapi ceritanya beda banget sama Ceritanya 1, 2. beda. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau secara plot ceritanya tuh masing-masing Ya. Doll 1, 2, dan 3 itu masing-masing punya plot sendiri. nah kalau cerita sinopsisnya di The Doll 3 ini seperti apa sih? Kak Wingky. Gue paling gak jago tau spoiler lah. Kamila. Bukannya kemarin aku hampir spoiler ya. Iya sih itu kayak Iya, pokoknya intinya tadi juga belum dijelasin yang hubungan antar karakternya. Di sini aku berperan sebagai Tara. Aku punya adik yaitu Gian dan punya pacar Aryan. Aryan ini punya anak. aku. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi di awal film itu aku anak yatim piatu, orang tua aku meninggal. Kemudian adik aku adalah keluargaku satu-satunya yang akhirnya meninggal juga, dan akhirnya Tara berusaha untuk membalikan rohnya Gian Ke boneka. ke dunia dalam- ini dengan cara memasukkan rohnya ke dalam boneka Bobby, dan ternyata malah berakibat petaka. Dan ya akhirnya kita berusaha untuk membalikan arwahnya untuk kembali lagi ke alamnya gitu. Kalau lucu. Lucu sih lucu terus ya. Iya. Melucukan diri sendiri karena udah pusing banget syutingnya kan. Iya. Sebenarnya paling pusing kita kalau setiap kita yang berhubungan sama si boneka ini lah. Iya. Pakai sistem animatronik, jadi boneka ini baru pertama kali ada di industri film Indonesia yang digunakan sama hitmaker untuk bikin ini. Ini cuman sebenarnya yang kita lihat ini cuma boneka, ibaratnya apa ya? Daminya. Oh, iya. Daminya Iya. aslinya nih persis kayak gini, cuman lebih robot ya. Iya. Berat Jadi kayaknya. Iya, berat berat banget, dan emang berat emang banget. bisa Iya. harganya Harganya 2M sekitar- lebih. Iya, 2M lebih. Kira itu yang dibawa, makanya tadi kok Oh enggak. oh yang mahal Enggak. Dia asuransi kan kalau yang serem. Serem kan sih kalau jatuh ya kan. Bawahnya.
karena mukanya semuanya bisa bergerak gitu. Jadi Iya. dari pipi, mata, alis, hidung, kerutan bibir, tangan, gerakan Kaki. bahu, kaki. Itu satu boneka yang nge-remote tuh ada 4-7 orang gitu. Dan datangnya dari tim Amerika semua. Iya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lihat di bioskop, di film The Doll 3 itu yang ada di mukanya dia tuh purely dari fisiknya dia, jadi nggak di CGI. Iya. That's why it's very expensive ya. Beda banget sih, karena ya ini kan syutingnya sama boneka, jadi aku harus banyak beradegan sama boneka Bobby ini, karena di sini kan aku isi rohnya adik aku sendiri. Jadi aku kalau ngelihat boneka ini aku harus kayak ngelihat adik aku sendiri, aku harus ajak ngobrol dia. Terus banyak banget scene-scene yang emosional, yang nangis lah, marah lah, yang ketakutan lah sama boneka ini. Sedangkan ternyata beradegan sama boneka sama beradegan sama manusia itu Berbeda ya. jauh berbeda dan jauh lebih susah beradegan sama boneka, karena satu teknisnya ribet banget. Jadi boneka Bobby ini tuh dioperate sama beberapa orang, jadi kita harus kerja sama. Biasanya kalau sama lawan main kita kerja sama berdua ya, nanti kita Iya, gini ya, nanti emosinya segini ya, kita bisa reading berdua. Kalau ini aku harus kerjasamanya sama ada mungkin sekitar 6 orang yang mengoperasikan boneka ini gitu, untuk ngegerakin matanya, alisnya, bibirnya, tangannya, kakinya gitu. Jadi jauh lebih ribet. Terus ya untuk emosinya juga lebih susah, karena biasanya kalau sama manusia kita bisa saling janjian dulu ya. bisa saling ngebangun juga nggak sih, Oh, kayaknya iya. kalau misalnya kayak lihat-lihatan, terus bisa jadi lebih kepancing emosinya. Iya. Kalau ini kan boneka gitu, jadi lebih datar gitu, jadi susah banget untuk bisa dapetin emosinya gitu. Oke. Nggak mungkin kan pas lagi ngobrol sama boneka terus ada kali yang iseng naik-naikin alis bonekanya. Gitu nggak sih? Oh enggak. Ada nggak sih? Aku sih enggak. Kayaknya Salah kalau ekspresi sih sering ya. Iya. Salah ekspresi, Lebih ke tapi- salah ekspresi, bukan sengaja. bukan sengaja gitu. tapi nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Kenapa bonekanya senyum lagi nusuk? Iya, kayak gitu. Marah tuh alisnya, kok kenapa alisnya Iya. ketawa tuh? Gitu. Iya gitu. Bibirnya kok kayak gitu? Kakak ulang lagi. Jadi Iya. lebih ke apa namanya? Ngulang take-nya tuh gara-gara si ekspresi bonekanya itu ya. Iya. Hopefully ya, soalnya kayaknya kemarin sempat ada lumayan rame soal Spirit Doll yang aku tadinya juga nggak tahu ya cerita di doll ini bisa relate apa enggak, tapi mungkin dengan adanya cerita tentang Spirit Doll kemarin itu mungkin beberapa orang bisa relate, nggak tahu juga gitu. Tapi ya semoga itu bisa membantu apa ya, orang-orang untuk kayak oh ini versi filmnya nih gitu kan. Kemarin-kemarin soalnya kayaknya segala sesuatu tuh aku setiap lihat berita semuanya Spirit Doll gitu. Jadi ya mungkin dari situ orang beberapa ada yang pernah mengalami sendiri, jadi bisa relate. Tapi nggak tahu ya, kalau kita pribadi sih kayak kita semua di sini nggak ada yang pernah mengalami kejadian yang dialami sama film ini gitu. Iya. Jadi kepikiran Dan gue deh. amit-amit. Apa tuh? Buat influencer, kalau lu punya Spirit Doll, coba bawa dollnya yang nonton film The Doll 3 deh. Gokil kan ya? Satu bioskop gitu semuanya mau boneka gitu. Seru juga kali ya. Nanti bonekanya ngomong, that's my friend. Serem juga. Ada minta ikut casting. Iya. Iya. Ya udah nggak bisa lagi karena ini final chapter. Iya, ini kan? final chapter. Oh iya. Ah, The Doll 3 ini final chapter. Mungkin dramanya Dramanya masih kental Iya, banget sih. dramanya. Jadi gue sebenarnya menerima The Doll 3 ini pas gue pertama kali ditawarin, gue baca skripnya. Gue ngerasa memang horornya kuat lah ya, dan juga dengan kekuatan si animatronik ini nggak usah diragukan lah untuk teknis. Dan sebenarnya tadi Mila udah cerita sinopsis intinya seperti itu. Cuman kalau gue baca tuh ini dramanya kental banget gitu. Jadi kalau misalnya udah nonton sampai akhir, lo pasti akan merasakan wah ini kayak drama tapi horor ya gitu. Lebih kalau gue ngerasa seperti itu, karena endingnya tuh bener-bener something yang
Apa yang nggak ketebak gitu? Lumayan gak ketebak sih buat gue gitu. Pas gini gitu. Ya. Kayak ya gue nggak bilang beda banget sama yang lain, cuman menurut gue cukup berani untuk mengambil ending seperti itu gitu. Iya. Berarti kalian udah nonton fullnya setelah hasil editing? Jujur belum sih. Belum. Berarti nanti pas premiere ya? Iya. Udah kebayang belum sih nanti hasil akhirnya kayak apa? Enggak. Enggak kebayang sama sekali sih. Tapi dengan syuting seribet itu sih harusnya kebayang akan Rocky sih. Karena kan Rocky ini kan suka banget, Pak Rocky ini suka moving kameranya tuh kan nggak pernah ada kamera yang diem gitu. Dia selalu moving, terus movingnya juga aneh-aneh gitu, bukan yang cuman kayak gitu, tapi yang benar-benar gimana gitu. Muter-muter, terus belum lagi ininya. Nah ini yang bikin lama syuting itu karena kameranya banyak macam gerakannya, dia ini juga harus tepat gerakannya gitu. Ya kayak Mila bilang, kalau sama manusia kan kita udah bisa ngatur kan, begitu kamera sampai sini kita maju nih gitu. Tapi kalau ini kadang-kadang belum diapain nih kita udah ngek gitu. Kok udah gerak gitu lah. Gak ada sih. Kalau aku di lokasi enggak, tapi pas pulangnya iya. Serius? Apa? Tahu ini enggak ketindihan, keerep-erep gitu kan enggak? Iya itu. Sering pas setelah syuting? Lumayan sih. Oh iya. Aku pikir sekali, enggak ya? Enggak. Ketindihan Bobby maksudnya. Gimana tuh? Karena itu kan dia setan ya kan? Enggak dong. Masa semalam aku ketindihan juga tahu? Oh iya. Iya. Wah, kayaknya harus dikasih. Kayaknya harus. Kamu Apa jangan. kamu jangan? Oh jangan sih. Kamu nikah. Kamu gimana rasanya pada saat itu? Apa? Ketindihan. Ya panik lah. tapi kamu nggak ada mimpi atau kebawa? Ya mimpi-mimpi gitu. Oh iya. Kan kalau kita ketindihan tuh pasti udah kacau banget kan pikirannya. Maksudnya kayak soalnya kan nggak bisa gerak kan. Jadi ya gitu. Iya. Kalau ketindihan tuh rasanya kayak apapun gimana pun caranya Biar bisa bangun, iya nggak bisa Tapi nggak melek. bisa. Nggak bisa. Bahasa modernnya apa sih? Sleep apa namanya? Paralysis nih. Iya itu. Yes. Paralysis. nah itu mungkin Kamila atau Kalau aku sih kejadian horor Itu loh yang nyunyutin begitu. iya sih, tapi itu aku diceritain Iya, sama kru diceritain yang sama orang. di lokasi kalau katanya boneka Bobby ini sempet pindah tempat, jadi ditaruhnya di mana tiba-tiba dia pindah. yang canggih itu boneka yang itu? Kayaknya sih bukan yang Kayaknya itu, bukan kayaknya deh, sih kayaknya yang mungkin kayak gini deh. yang kayak gini. Ini sih, ini dia. nih. Kayaknya. Ini Soalnya kayak kalau gini. yang canggih itu selalu ada yang jagain kan. Jadinya kayaknya nggak mungkin bisa, orang bingung kok tiba-tiba nggak ada gitu, karena selalu ada yang pegang, selalu ada yang jaga lah. Kalau yang ini kan biasanya suka emang ditaruh aja gitu, terus dia pindah. Jadi semenjak itu kayak nanti deh boneka Bobby semua kita masukin aja ke dalam petinya gitu. Kalau lagi nggak dipakai syuting semua dimasukin ke dalam petinya. Emang dicetak berapa sih bonekanya? Ada berapa sih Kak ya? 6 ya? Ah banyak ya? Masa sih? Untuk yang kayaknya untuk lebih yang ya. kalau yang sisanya kan yang Iya, heeh. apa namanya? Iya, yang nggak ada mesinnya. Yang nggak ada mesinnya itu cuma hanya untuk kalau misalnya ngambil belakang doang gitu. Iya. Iya, ada lupa sih ada berapa, tapi memang ada beberapa untuk karena kadang kalau misalkan emang nggak dibutuhkan dia untuk bergerak, ngapain pakai yang mesin kan? Iya. Terus pakai yang biasa gitu. Nggak dibawa pulang ke suatu pemain buat Ah. kenang-kenangan? Enggak mau. Bisa. Nanti jadi ketindihan setiap hari. Enggak. Ketindihan Bobby beneran. Benar, Bu. Jangan macam-macam sama boneka dah. Jangan macem-macem. Ya jangan macam-macam. Ya sih kalau dari pengalamannya Tara sih ya jangan coba-cobalah untuk manggil arwah yang gimana sih, manggil arwah yang udah saya orang yang udah meninggal untuk datang lagi ke dunia ini gitu. Ikhlasin aja. Jangan deketin cewek yang punya adik. Kalau Kan mau gua nggak dideketin. Oh iya, kalau mau deketin cewek yang punya adeknya harus dideketin, dibaikin juga.
Aryan Enggak. baik tau sama dia. Emang baik ya? Aryan baik kan? Oh Gian aja yang rada-rada Masih ya? boneka. Lu parah lu ya? Maksudnya gimana ya? Dianya aja. Nggak bisa ditanya harus cari alasan, aku bingung ya. Kalau menurut kamu apa? Apa ya? Ya kalau misalkan udah ada keluarga yang udah pergi, ya nggak usah macem-macem lah. Lebih baik diikhlasin. Iya. Oh iya, itu iya. kayaknya lebih tepat deh kali Lebih yang baik benar. diikhlasin, bener-bener. Ya kayaknya itu Sama cewek yang itu lebih bagus ya kalau lu ada orang keluarga terdekat. Jangan deketin ya. cewek yang punya Iya. adik tuh adik. Oh, aku punya adik, nanti aku nggak ada yang deketin dong kalau gitu. Iya, sorry. Oke, berarti itu aja tadi ya pendapat terakhir paling. Oke, untuk Urban Readers jangan lupa saksikan film The Doll 3 di bioskop tanggal 26 Mei. 26 Mei. Yap, 26 Mei. See you. Udah belum? Thank you. Oh, udah.